Halo Bapak Ibu dan Saudara dikasihi oleh Tuhan, kita berjumpa lagi dalam Salam Pagi. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Allah yang mengasihi kami, sungguh kami bersyukur untuk hari yang baru, untuk minggu yang baru, dan sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini dari kitab Ayub pasal yang ke-42. Demikian. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, "Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Firman-Mu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak ku ketahui. Firman-Mu, dengarlah, maka akulah yang akan berfirman. Aku akan menanyai Engkau, supaya Engkau memberitahu aku. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku, dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu." Setelah Tuhan mengucapkan firman itu kepada Ayub, maka firman Tuhan kepada Elifas orang Teman, "Murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu, karena kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Oleh sebab itu, ambillah 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba jantan, dan pergilah kepada hambaku Ayub, lalu persembahkanlah semuanya itu sebagai kurban bakaran untuk dirimu, dan baiklah hambaku Ayub meminta doa untuk kamu, karena hanya permintaannya lah yang akan kuterima, supaya aku tidak melakukan aniaya terhadap kamu, sebab kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub." Maka pergilah Elifas orang Teman, Bildad orang Suah, dan Sofar orang Naama. Lalu mereka melakukan seperti apa yang difirmankan Tuhan kepada mereka, dan Tuhan menerima permintaan Ayub. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Kemudian datanglah kepadanya saudaranya laki-laki dan perempuan dan semua kenalannya yang lama, dan makan bersama-sama dengan dia di rumahnya. Mereka menyatakan turut berduka cita dan menghibur dia oleh karena segala malapetaka yang telah ditimpakan Tuhan kepadanya, dan mereka masing-masing memberi dia uang 1 kesita dan sebuah cincin emas. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Ia mendapat 14.000 ekor kambing domba dan 6.000 unta, 1.000 pasang lembu, dan 1.000 ekor keledai betina. Ia juga mendapat 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Dan anak perempuan yang pertama diberinya nama Yemima, yang kedua Kesia, dan yang ketiga Karen Hapuk. Di seluruh negeri tidak terdapat perempuan yang secantik anak-anak Ayub, dan mereka diberi ayahnya milik pusaka di tengah-tengah saudara-saudaranya laki-laki. Sesudah itu Ayub masih hidup 140 tahun lamanya. Ia melihat anak-anaknya dan cucu-cucunya sampai keturunan yang keempat. Maka matilah Ayub tua dan lanjut umur. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, happy ending atau akhir yang membahagiakan. Demikianlah akhir kisah Ayub dalam
kitab Ayub. Akhir bahagia seperti apakah yang dimaksud? Dari pasal 42 paling tidak kita menemukan dua hal. Yang pertama adalah Tuhan memberi kesempatan bagi sahabat-sahabat Ayub untuk bertobat. Tuhan mau mengampuni mereka karena mereka sudah menyampaikan perkataan-perkataan yang dianggap tidak benar tentang Tuhan atas apa yang dialami Ayub. Kesempatan itu dapat diperoleh ketika mereka mempersembahkan korban dan meminta Ayub untuk berdoa bagi mereka. Dan mereka melakukannya, sehingga mereka tidak hanya diampuni oleh Tuhan, tetapi juga persahabatan dengan Ayub dipulihkan. Yang kedua, atau happy ending yang kedua adalah keadaan Ayub yang dipulihkan. Ia tidak hanya sehat dari sakit yang ia derita, tetapi ia juga diberkati Tuhan dengan berkat dan juga dengan anak-anak bahkan cucu. Tuhan juga memberikan umur panjang bagi Ayub sehingga ia bisa melihat anak-anak dan cucu-cucunya sampai 4 keturunan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari kisah ini kita belajar. Mari menggunakan kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita. Apabila kita sudah melakukan kesalahan, mari kita bertobat. Dan Allah bisa memakai banyak cara untuk menolong kita bertobat. Bisa melalui orang-orang di sekitar kita, bisa melalui keluarga kita, dan lain sebagainya. Yang penting adalah kita mau menggunakan kesempatan yang Allah berikan untuk sungguh-sungguh bertobat, sehingga kita dipulihkan, khususnya relasi kita dengan Tuhan dan sesama. Yang kedua, kita juga bisa belajar bahwa Allah sanggup memulihkan seberat apapun hidup yang kita jalani. Oleh karena itu, jikalau saat ini kita dan keluarga kita sedang mengalami pergumulan yang berat, mari kita percaya penuh pada Tuhan. Kita hadapi dengan bijak, dengan tetap setia pada Tuhan dan berlaku yang benar. Karena itu, kita percaya bahwa Allah sanggup memulihkan setiap hidup kita dan keluarga kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kalau kami beberapa waktu ini boleh belajar dari kisah Ayub. Dan terima kasih kami boleh mendapatkan pembelajaran yang sangat berarti dalam hidup yang kami jalani. Mampukan kami untuk menggunakan setiap kesempatan yang Tuhan berikan untuk memperbaiki diri dan relasi kami dengan Engkau dan sesama. Dan ajarkan kami untuk terus mempercayakan hidup kami kepadamu bahwa Engkau sanggup memulihkan kami. Mungkin saat-saat ini pergumulan yang kami hadapi kami rasakan berat, tetapi kami mau terus memandang Engkau, dan kami percaya saatnya nanti Tuhan sanggup memulihkan dan memberkati kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.